Setelah kedatangan utusan aliansi kultivasi bernama Mozi, nyawa Wang Ling terselamatkan dan dia menghancurkan avatar Tao Shen. Lalu Mozi bertanya pada Wang Ling, "Saudara Zheng Niu, apakah kamu tidak ingat aku?" Wang Ling kaget saat Mozi melepaskan topengnya, mengenali orang ini yang telah memberinya pencerahan untuk menerobos. Mozi bertanya kenapa menolak untuk menjadi Suzaku berikutnya. Di tanah dewa kuno, Tao Shen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia dipenuhi dengan keengganan. Namun itu segera menghilang dan digantikan dengan cahaya merah yang intens. Meski Mozi bisa menghancurkan jejak kesadaran ilahinya, tetapi dia tidak bisa menghentikannya bebas. Tao Shen mengungkapkan ekspresi gelap ketika menatap setetes darah merah. "Dengan ini tidak akan lama sebelum aku bisa keluar dari sini. Wang Ling, aku akan mengampunimu kali ini, tetapi tidak akan bisa melarikan diri lain kali." Kembali ke Wang Ling di bawah pertanyaan Mozi. Dia menjawab planet Suzaku bukan masa depannya. Mozi menghela nafas dan tidak dapat memaksa Wang Ling yang telah membuat keputusan. Dia menatap Yun Kunzi, mengatakan klan abadi terbengkalai dapat tinggal di planet Suzaku dengan syarat setiap 1000 tahun dia harus menyerahkan kepala tengkorak 9 daun atau lebih tinggi. Yun Kunzi mengungkapkan ekspresi berat dan terpaksa menyetujuinya. Tepat pada saat ini, gelombang berkecamuk terbentuk di laut dan keruntuhan makam Suzaku dimulai lagi. Mozi mengangkat planet kristal kultivasi di tangannya. Tiba-tiba mulai bersinar terang menutupi laut dan menyebar melintasi makam Suzaku. Mozi dengan lembut berkata, "Tutup." Tiba-tiba keruntuhan berhenti, bumi yang runtuh dengan cepat berubah, dan semua keretakan dengan cepat ditutup. Seluruh makam Suzaku telah pulih dalam sekejap. Setelah itu Mozi melemparkan planet kristal kultivasi ke istana. Lalu dia mengambil hati kristal kultivasi di Zhu Kunzi yang telah meninggal. Dia memperbaiki hati kristal kultivasi kesedia kala. Lalu menatap Zhou Tai yang memiliki garis keturunan naga hijau dan memiliki syarat sebagai generasi Suzaku selanjutnya. Tapi kultivasinya belum mencapai tahap transformasi jiwa. Oleh karena itu dia hendak memilih Zizin sebagai gelar Suzaku. Namun Wang Ling buru-buru bertindak saat Mozi akan menyatakannya. Dia berkata meski Zhou Tai belum mencapai tahap transformasi jiwa bukan berarti dia tidak bisa. Mendengar ini Zizin langsung membuka matanya, menatap dingin Wang Ling sembari bertanya apa maksudnya. Wang Ling menatap Zizin dan menyuruhnya untuk diam sebagai junior. Mata Zizin menyala, aura kultivator tahap menengah transformasi jiwa menyebar dari tubuhnya sebagai tindakan intimidasi pada Wang Ling. Zizin mengatakan saat Wang Ling membuangnya ke keretakan ruang, dia hampir mati dan sangat membencinya. Sekarang Wang Ling hanya berada di tingkat awal transformasi jiwa dan bendera $1 miliar telah hilang. Jadi Zizin mengklaim dapat membunuh Wang Ling hanya dengan lambaian tangannya. Namun Wang Ling mengungkapkan ekspresi mengejek dan berkata, "Jika aku setuju untuk menjadi Suzaku berikutnya bagaimana?" Zizin terkejut mendengarnya dan menundukkan kepalanya. Jika Wang Ling menjadi Suzaku berikutnya dan menggunakan segel Suzaku, dia akan mati. Mozi menatap Wang Ling dan tersenyum. "Saudara Zheng Niu, apakah kamu ingin menjadi Suzaku berikutnya?" "Tuan utusan, bahkan jika aku menjadi Suzaku berikutnya, aku akan memberikannya kepadanya." Wang Ling menunjuk Zhou Tai. Zhou Tai terdiam, tubuhnya bergetar dan pandangannya ke arah Wang Ling dipenuhi dengan rasa terima kasih.
Mozi tersenyum samar. Setelah merenung sebentar, Mozi menunjuk Zawutai. Kristal berbentuk hati itu terbang memasuki Zawutai sampai bergetar hebat. Mozi menyuruh Zawutai untuk tetap di sini selama 1 tahun untuk memahami segel Zuzaku. Mulai sekarang kamu adalah Zuzaku ke-15, namun aku tidak membuka segel pada planet kristal kultivasi. Saat Mozi mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan Yun Kunzi dan Zizin menghilang. Tubuh Zawutai perlahan tenggelam ke laut dan menghilang. Saat ini hanya tersisa Mozi dan Wang Ling. Mozi berkata di masa depan dirinya akan membutuhkan bantuannya. Jadi dia berharap Wang Ling tidak akan menolak saat itu. Aku harus meninggalkan planet Zuzaku dan melaporkan kembali ke aliansi kultivasi. Jika ada kesempatan di masa depan kita akan bertemu lagi. Sekarang mari kita pergi bersama. Wang Ling menggelengkan kepalanya, mengatakan masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan di dalam makam Zuzaku. Mozi menggerakkan tangannya dan simbol merah muncul. Ingat simbol ini ketika kamu ingin pergi. Gunakan energi spiritual surgawimu untuk membentuk materi ini dan kamu dapat pergi. Dengan itu Mozi melangkah pergi. Sekarang Wang Ling telah mendapatkan bagian jiwanya dan Limuan. Pada saat ini 2 jiwa utama dan Qingling terbang ke arah Wang Ling. Wang Ling mengeluarkan bendera jiwa dan memasukkan mereka. Dia juga tidak berharap Liu Mei dapat menghancurkan 1 jiwa utama. Dia sekarang telah meninggalkan makam Zuzaku. Wang Ling tidak bisa membiarkannya pergi dan harus membunuhnya karena konfrontasi dengan Liu Mei terlalu besar. Apalagi perjalanan ke makam Zuzaku, Wang Ling mengalami rugi besar. Wang Ling kemudian bergegas mencari Su Ligao dan mendapatkan pisau setengah bulan itu. Jauh dari planet Zuzaku, Liu Mei terbang di kehampaan dengan cahaya keemasan ungu di bawah kakinya. Ekspresinya sangat jelek memikirkan Wang Ling yang sangat dibencinya. Selain Liu Mei, Zizin juga meninggalkan planet Zuzaku. Kemudian Wang Ling berhasil menemukan Su Ligao yang telah berhasil menundukkan sabit bulan. Su Ligao dengan bangga menyuruh pedang sabit bulan untuk memberi salam pada Wang Ling sebagai tuannya. Pedang sabit bulan membentuk sosok bocah dan membungkuk ke arah Wang Ling. Setelah itu Wang Ling keluar dari makam Zuzaku, mengajak Zauru pulang menemui kedua orang tuanya. Saat ini Zauru yang telah mencapai lapisan kedua Qi kondisasi. Dalam perjalanan, Wang Ling menyuruh Zauru berbakti pada kedua orang tuanya dengan penuh kasih. Jika tidak berbakti, maka Zauru gagal menjadi seorang manusia. Zauru mengerti. Dengan kata lain juga dia akan berpisah dengan Wang Ling. Tetapi Zauru menagih janji Wang Ling ketika akan meninggalkan planet Zuzaku akan mengajaknya. Namun Wang Ling dengan tegas mengatakan nasib mereka sampai di sini. Di sisi lain, ayah Zauru menceritakan pada istrinya telah bermimpi putrinya akan pulang. Sebagai seorang ibu, air mata kegembiraan tidak bisa ditahan dan meneguhkan hatinya dan menegaskan pada suaminya bahwa putri mereka akan kembali. Beberapa saat kemudian, ayah Zauru mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Zauru tiba-tiba muncul. Ibunya Zauru langsung berlari memeluk putrinya yang sangat dirindukannya. Ayah Zauru sangat bersyukur saat ini air mata membasahi pipinya. Di luar rumah, Wang Ling menghela nafas melihat pemandangan membahagiakan ini. Dia menunjuk ke ayah dan ibu Zauru. Sinar energi spiritual dengan diam-diam memasuki setiap orang tua Zauru. Tubuh ayah dan ibunya Zauru benar-benar pulih dan dipenuhi vitalitas. Setelah itu Wang Ling berpamitan pada Zauru dan pergi begitu saja. Zauru menatap keluar jendela. Dia berharap memiliki kesempatan untuk bertemu Wang Ling lagi.
Zauru juga akan berkultivasi sampai bisa meninggalkan planet Zuzaku dan mencari Wangling. Sementara Wangling akhirnya sampai di sekte langit awan dan memanggil Tianyan. Tianyan segera datang memberi hormat. Wangling memberikan tas penyimpanan yang berisikan obat. Ketika Zauru akan mencapai tahap jiwa yang baru lahir, Tianyan harus memberikannya. Tetapi di tas penyimpanan ada batasan sederhana. Tianyan harus perlu kesabaran untuk memecahkannya. Setelah itu Wangli melakukan persiapan menuju planet Tianyun. Pertama, dia memperbaiki cambuk laser dari indera ilahi kultivator kekuasaan untuk dihancurkan, memperbaiki bendera batasan, dan berusaha mengendalikan jiwa binatang pada kereta pembunuh dewa yang satunya. Lalu Wangli bersama si Tunan menggunakan kompas bintang pergi meninggalkan planet Zuzaku dan menjelajahi luar angkasa menuju planet Tianyun. Dalam perjalanan, Wangli bersinggah ke planet bulan Zuzaku, lalu bergabung dengan tubuh aslinya di sana, sehingga kultivasinya meningkat ke tahap menengah puncak transformasi jiwa. Setelah bergabung dengan tubuh aslinya, Wangling dan si Tunan terbang menuju planet perdagangan yang direkomendasikan si Tunan untuk membeli 2 bahan untuk perbaikan kompas bintang. Dalam perjalanan ini, si Tunan mengajarkan beberapa jurus pada Wangling, terutama 3 jurus yang akan menjadi kartu andalannya di saat kritis. Pertama, jari-jari nirwana. Pada tahap awal, jari ini dilancarkan dengan bantuan senjata ajaib 2 jari nirwana. Pada tahap selanjutnya, jurus ini dilancarkan dengan tangan kosong untuk memadatkan hukum kehancuran. Kekuatannya sebanding dengan jurus abadi tingkat rendah. Jurus ini pernah melukai 3 penguasa wilayah asing dengan parah. Kedua, jari dunia bawah dibuat dengan meniru seni abadi yang cacat, didasarkan pada hukum hidup dan mati. Jari ini dapat memanggil roh jahat dunia bawah untuk mengikis musuh. Jari ini sangat kuat setelah mencapai tingkat tertinggi. Ketiga, jari transformasi iblis dirancang khusus untuk mengendalikan kultivator iblis, memungkinkan energi iblis memasuki tubuh dan menggerogoti meridian serta jiwa lawan, serta mengganggu pikiran musuh dan membalikan keadaan pertempuran. Selain itu, berdasarkan teknik ini, si Tunan memahami Tao reinkarnasi langit dan bumi, menyerap energi vital langit dan bumi melalui reinkarnasi, sehingga menebus batasan ranah tradisional kultivator tingkat ke-6 dan ke-7. Dalam hal pewarisan dan inovasi, dia menyempurnakan jari transformasi iblis menjadi versi yang cocok untuk Wangling agar dapat membantunya menerobos dan menyimpulkan kekuatan magis mata reinkarnasi yang dapat mengintip sekilas garis sebab dan akibat yang berperan dalam pertarungan melawan Al-Sir, penguasa planet ke-7 Tianyun. Setelah mengajari keterampilan mematikan tersebut, Wangli mulai memahami dan berlatih untuk menguasai ketiga teknik tersebut. Di bawah bimbingan si Tunan, Wangli dibantu meningkatkan kultivasinya ke tahap akhir transformasi jiwa. Dalam pengamatan si Tunan, dia mengatakan Wangli tidak memiliki banyak pengalaman bertempur dan masih perlu mengasah pengalaman bertempurnya. 1 bulan kemudian, Wangli dan si Tunan akhirnya sampai di planet perdagangan. Saat memasukinya ada 3 sinar cahaya yang menghalangi mereka. Tetapi di bawah tekanan kekuatan si Tunan, 3 pilar cahaya berhenti dan berbalik pergi. Setelah itu si Tunan berpisah dengan Wangling karena akan pergi bersenang-senang. Dalam 3 hari akan bertemu lagi.
Sementara si Tunan pergi entah kemana, Wang Ling pergi menuju kota Mingwei, salah satu kota terbesar di planet ini. Tidak ada manusia di kota ini, semuanya hanya kultivator. Wang Ling mulai mencari 2 bahan langka untuk kompas bintang di setiap toko. Di tengah jalan, Wang Ling telah menyadari seseorang pemuda berada di tingkat akhir jiwa yang baru lahir mengikutinya. Meski telah diketahui oleh Wang Ling, dia masih dengan percaya diri menghampiri Wang Ling dan memperkenalkan dirinya adalah Lin Dannan yang telah lahir di sini. Wang Ling bertanya apa yang diinginkannya. Lin Dannan dengan gugup menawarkan jasanya sebagai pembimbing untuk menghindari masalah di kota Mingwei dengan harga 10 batu roh berkualitas tinggi. Wang Ling segera menyetujui tawarannya dan Lin Dannan bertanya apa yang Wang Ling sedang cari. Apakah itu harta magis, giok surgawi atau bahan, atau semacam rune atau mantra? Wang Ling berkata batu kayu kosong. Lin Dannan merenung dan bertanya apakah batu kayu kosong yang memiliki unsur kayu, tetapi tumbuh seperti batu dan hanya tumbuh 1 inci setiap 1000 tahun. Wang Ling terkejut, dia dapat mengetahuinya dan bertanya di manakah toko yang menjual bahan tersebut. Lin Dannan kemudian memimpin jalan menuju toko yang menjual bahan tersebut. Pada akhirnya, Wang Ling diarahkan ke seorang pak tua botak bernama Zhang Hualin, dan dia memiliki batu kayu kosong. Setelah Zhang Hualin mengetahui apa yang dicari Wang Ling, dia mengatakan harga batu kosong adalah 5 batu roh berkualitas tinggi. Wang Ling meminta untuk mengeluarkannya untuk dilihat. Zhang Hualin dengan ragu mengeluarkan batu biru seukuran kepalan tangan. Setelah Wang Ling memeriksa barang tersebut adalah asli, dia memberikan 5 batu roh berkualitas tinggi dan pergi. Sementara Zhang Hualin beruntung tidak ada yang melihat melakukan transaksinya dan buru-buru pergi, karena 5 batu roh berkualitas tinggi bisa menjadi sasaran rampok kultivator. Sementara Wang Ling telah merasakan diikuti oleh 3 orang seperti waktu di Laut Iblis. Namun dia tidak menghiraukannya dan bertanya pada Lin Dannan apakah mengetahui barang tinta salju. Lin Dannan dengan cemas tidak mengetahuinya. Meski demikian dia memberitahu Wang Ling toko kelangsang yang mengumpulkan bahan yang tak terhitung jumlahnya. Toko ini terbesar di kota Mingwei, berada di tingkat 1 dan didukung oleh planet kultivasi tingkat ke-7. Siapa saja yang membeli barang dari sana, orang tersebut akan terjamin keamanannya sampai 50.000 km dari planet ini. Bahkan jika diminta dapat diantar selama sampai rumahnya. Lin Dannan segera memimpin Wang Ling menuju toko kelangsang. Namun ketika Wang Ling melangkah kakinya ke depan toko, riak energi menghentikan Wang Ling. Di saat itu juga seorang pemuda dengan sombong menyuruh Wang Ling berhenti dan pergi. Wang Ling melihat tubuh pemuda ini memiliki energi spiritual surgawi dan berada di setengah langkah transformasi jiwa. Namun pemuda itu kemudian menyerang Wang Ling dengan arogansi. Wang Ling dengan mudah menghindari setiap serangannya dan mengirimkan tinju yang kuat. Pemuda itu terkejut melihat serangan ini dan hanya bisa terpaku. Di saat kritis, sebuah suara datang dari toko. "Berhenti!" Sebuah cangkir melesat ke arah Wang Ling dengan kecepatan tinggi dan membesar. Wang Ling melepaskan teknik rotasi bintang dan menghentikan cangkir tersebut. Setelah itu dia menyerang pemuda arogansi sampai muntah darah. Hal ini membuat pemuda itu kehilangan energi spiritualnya dan tingkat kultivasinya turun ke formasi jiwa. Apa yang akan terjadi selanjutnya, guys?